Untuk mencapai puncak seni bela diri, banyak pahlawan dan ahli terjebak di tahap iblis hati. Dulu, aku memakai 5 hari untuk menerobos. Guru senior sudah bangun. Karena kamu sudah menerobos iblis hatimu, hari ini adalah hari kamu turun gunung untuk memenuhi kontrak pernikahanmu. Wanita tercantik di kota Jiang, Shen Xingguo, adalah tunanganmu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Senior, kamu jelas-jelas bilang akan merawatku seumur hidupku. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain? Adik, udah lama aku bilang padamu bahwa aku sudah bertunangan. Setelah ini, aku akan turun gunung untuk memenuhi tunangan itu. Kamu akan selalu menjadi adikku. Aku tidak ingin menjadi adikmu. Lin Fan, ini adalah tanda pertunanganmu dengan keluarga Shen. Cepatlah turun gunung. Baik. Guru, aku pasti akan membawa istriku kembali untuk mempersembahkan teh padamu. Aku bicara padamu. Pergi ke pintu belakang untuk mengambil sampah. Aku bukan pemulung. Istriku, Shen Xingguo, bekerja di dalam. Aku ingin bertemu dengannya. Kenapa kau menggila di siang bolong? Pria mana di kota Jiang yang tidak ingin mengejar Shen Qingguo? Kau pergilah sana. Cepat pergi. Mereka yang mengejar Shen Xingguo adalah orang kaya atau bangsawan. Lihat dirimu sendiri, orang macam apa kamu? Hei, orang macam apa aku? Istriku, Shen Xingguo, bekerja di dalam. Aku mencari dia. Kau sudah lihat, bahkan tuan muda terkaya di kota Jiang. Enggak punya kesempatan, apalagi kau. Kamu pemulung. Cepat pergi. Jangan tunda aku mengungkapkan perasaanku pada Xingguo nanti. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu mau uang, kan? Hei, aku tidak mau uangmu. Aku adalah suami Shen Xingguo. Berhenti membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Coba saja kalau berani. Berhenti membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Coba saja kalau berani. Apa kau pikir aku tak berani menyentuhmu? Kamu berani memukulku? Apa yang masih kamu tunggu? Patahkan lengannya. Xingguo. Kau bersinar seperti berlian. Ini kalung pesanan khusus yang kubeli dari Prancis untukmu. Silakan terimalah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhao. Tapi saya tidak memakai kalung. Xingguo. Tidak ada orang di kota Jiang yang lebih layak menjadi milikmu selain aku. Maukah kau menikah denganku? Pengemis apa maumu? Aku adalah suami Shen Xingguo. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Jauhi dia. Dasar pengemis. Xingguo cepat lambat akan menerimaku. Tahukah engkau berapa harga kalung ini? Hadiah yang bahkan dalam beberapa kehidupan pun tak akan mampu kau beli. Lihat saja pakaian yang entah kau pungut dari mana. Kau berani menyebut dirimu suami Xingguo? Aku bukan orang yang bisa dikejar siapa saja. Kalau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Dengar itu? Pergi sana. Xingguo. Villa ini kubeli khusus untukmu. Dan mobil sport model terbaru. Asalkan kau setuju. Xingguo, maka semua ini jadi milikmu. Keluarga Shen tak kekurangan hal-hal seperti ini. Xingguo, aku juga punya hadiah untukmu. Kalau Xingguo membawamu pulang, aku akan makan sepatumu.
Tunggu saja dan lihat nanti. Kupikir sesuatu yang langka. Ternyata hanya separuh giok patah. Cingguo bahkan tak suka kalungku. Apakah dia akan menyukai giok jelekmu ini? Lupakan saja. Pulanglah denganku sekarang juga. Dengar itu, Cingguo menyuruhku pulang bersamanya. Mau menggoda wanita dengan barang sampah begini. Cingguo katakan padaku besok harus bawa apa kunjungi ayahmu. Bukan kau yang kumaksud, melainkan dia. Sen Cingguo, kau tidak salah. Kau tidak mau proyek Kota Selatan lagi. Bagaimana kalau kulepaskan sepatuku untukmu? Kau, Sayang, lihat, bibirnya hitam, wajahnya pucat dan lemah. Jelas-jelas gejala kanker lambung. Ayo pergi sekarang, jangan sampai kena sial. Oh, ya. Segera periksa ke rumah sakit. berani-beraninya kau mengutukku. Tunggu saja, tunggu saja. Kakek, Cingguo, aku telah membawa orang yang kau maksud. Ini dia. Ini gioknya. Halo kakek, halo. Ini kontrak pernikahan yang kubuat dengan gurumu dulu. Sudah 25 tahun. Akhirnya kau datang. Cingguo, Ya, kalian berdua pergi buat surat nikah besok. kakek, siapa yang menikah begitu setelah bertemu? Aku tidak mau pergi. Baik, ayah. Soal perjodohan ini sudah ketinggalan zaman. Kalau kamu merasa bersalah, cukup beri dia kompensasi. Lagi pula, pria ini tampaknya bukan orang baik. Diam! Ini adalah pernikahan yang dulu aku buat dengan gurunya. Apa kalian ingin batalkan pernikahan? Kakek, hey, apa yang terjadi? Cepat panggil Dr. Liu. Dr. Liu, Bangun, kakek. Gawat, Tuan Besar Shen sedang mengalami serangan asma akut. Kita harus segera suntik dia. jangan disuntik. Ini disebabkan oleh energi jahat yang masuk ke tubuhnya. Suntikan itu akan membunuhnya. Bocah tengik bicara omong kosong. Aku merawatnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kondisinya? Terima kasih, Dr. Liu. terima kasih. Nah, jangan bicara sembarangan. Jangan main-main dengan nyawa orang. Dengarkan nasihat baik. Jangan datang memohon padaku nanti. Apa maksudmu? Kakek, Ayah! apa yang terjadi, kakek? Ada apa, ayah? Ini tidak mungkin. Kau mengikuti alam, alam semesta tak terbatas. Pecah! Bagaimana perasaanmu, ayah? Terima kasih, Dr. Liu. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Itu pemuda ini. Lin Fan. Aku tahu. Aku tidak salah tentang dirimu, kan? Cingguo, betul lah. Kalian berdua pergi buat surat nikah besok. Kakek, Lin Fan, nanti pindahkan barang-barangmu ke kamar Cingguo. Baik, kakek. kenapa kau begitu cepat melepas pakaian? Sayang, sudah larut. Sudah waktunya tidur. Dasar mesum. Siapa yang mau tidur sama kamu? Enyah dari sini. Kakek sedang tidak sehat. Aku bisa pergi tidur bersamanya. Kalau kakek tahu aku mengusirnya, dia pasti marah padaku. Hei, malam ini kau boleh tidur di sini. Tidak, maksudku kau tidur di lantai. Dasar mesum tak tahu malu. Lin Fan, meskipun kita sudah menikah, jangan berharap lebih. Jangan punya pikiran tak pantas tentangku. Nanti sambil menunggu waktu yang tepat, kita akan memberitahu kakek bahwa kita bercerai. Baiklah, apapun yang kamu lakukan di masa depan, kamu tidak perlu melapor padaku, termasuk urusanmu dengan wanita lain. Lin Fan. Kemarilah. Baik, kakek.
Bagaimana bisa aku mendapat wanita berandalan ini? Kakek, apakah penataan ruangan ini didesain khusus oleh seseorang? Tentu saja. Master Hu adalah ahli Feng Shui terkenal dari ibu kota. Semua desain di ruangan ini secara pribadi diatur olehnya untukku. Aku bahkan berencana memintanya membaca ramalan keberuntungan untuk pernikahanmu dengan Xingguo. Kakek, jangan datang ke ruangan ini lagi, kek. Kesehatanmu lemah. Itu ada hubungannya dengan penataan ruangan ini. Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Saya tidak bicara sembarangan. Lian. Kakek, seseorang telah membuat formasi peminjaman nasib di sini. Ketika keberuntunganmu sepenuhnya dipinjam, nyawamu akan... Ini... Sungguh ada hal seperti ini? Jangan khawatir, ikan besar itu akan segera terpancing. Ayah, kepala keluarga Lai terlalu sombong. Kita sudah menunggu begitu lama. Diam. Perayaan ulang tahun ke-30 grup Zhao kita. Jika kita bisa mengundang Guru Lei hadir, apa kau tahu artinya itu? Kita akan menjadi keluarga teratas di kota Jiang. Ini sudah terlalu lama. Hei Nona, apakah Tuan Lei setuju bertemu kami? Tuan Lei berkata keluarga Lei tidak akan menghadiri perayaan tersebut. Dasar bajingan, katakan sekali lagi. Jangan lupa, ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Lei. Ayah, anak ini mengutukku. Jet, bukankah ini anak yang ingin makan sepatuku? Sekarang kulepaskan untukmu. Kau masih berani sombong? Cukup. Ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Lei. Jangan bikin masalah. Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau aku patahkan denganmu. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang yang tidak penting cepat pergi. Kis berikan jimat giok ini kepada Lei Tianjiu dan sampaikan juga sebuah pesan. Saat matahari terbit, setetes minyak muncul, menggenggam cambuk emas, menunggang sapi secara terbalik. Pelindung petir surgawi dari Sekte Tianyan, Lei Tianjiu hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Tuan Muda, mengapa Anda datang? Apakah saat kalian mengenal Hu Shichang? Hu Shichang, pengkhianat yang membelot dari Sekte Tianyan 5 tahun lalu. Awalnya kami ingin membasminya, tetapi tak terduga ada seorang master kuat di baliknya. Bawahan kami tidak hanya dia bahkan meninggalkannya di pintu gerbang kami. Begitu sombong. Dia bahkan bilang kelak akan menghancurkan Sekte Tianyan. Tuan Muda, Anda harus balaskan dendam kami. Kali ini, guru mengirim saya turun gunung memang untuk mereorganisasi Sekte Tianyan. Saya akan mulai dengan Hu Shichang. Tuan Muda, 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-66 Hu Shichang. Bagaimana kalau kita ubah hari ulang tahunnya menjadi hari kematiannya? Kamu pergi atur persiapannya. Saya yang akan menanganinya langsung. Baik, oh iya Tuan Muda. Malam ini, saya akan mengumpulkan anggota inti Sekte Tianyan di ruang pribadi tertinggi restoran Jizun untuk menyambut Anda. Baik. Hati-hati. Saya pergi dulu. Xingguo, kamu tidak perlu bekerja sore ini. Apa? Lin Fan baru saja tiba di kota Jiang. Bawalah dia berkeliling dan tunjukkan tempat-tempat menarik. Baiklah. Oh ya, bawalah dia ke mall, beli dia beberapa pakaian baru. Baik, kakek. Haha. Ya, kalau begitu aku ucapkan terima kasih duluan, sayang. Suami istri tidak perlu sungkan. Benar kan, sayang? Haha. Sudah cukup peluknya?
malam ini aku harus membahas kontrak. Pergilah lakukan sendiri. Jika berani mengeluh, kau mati, mengerti? Aku pergi dulu. Seharusnya ini tempatnya. Tuan Zhao, aku awalnya ingin membawamu ke ruang pribadi teratas, tapi ku dengar Tuan Lei sedang menerima tamu penting. Tina, apa? Cukup temani aku minum sebentar. Tuan Zhao, tolong jaga sikap. Lepaskan aku sudah menikah. Apa? Siapa yang berani rebut wanita denganku? Aku bunuh dia. Benar, Cingguo. Di internet orang bilang, jangan menikahi pria yang harus kamu dukung. Permisi, aku harus ke kamar mandi. Kamu ngikutin aku? Tidak. Kebetulan teman ajak aku makan. Lagi-lagi kamu. Kalau kamu tidak ngikutin dia, kamu pikir kamu bisa masuk hotel ini? Aku malas pedulikan kau. Sayang, dengar aku. Aku benar-benar tidak ngikutin kamu. Aku benaran datang buat makan. Jadi kamu yang merebut wanitaku? Kamu mau mati? Ada keributan apa? Wah, ini kan wanita tercantik di kota Jiang. Ayo minum sama aku. Lepaskan istriku. Siapa kamu? Kamu berani rebut wanita denganku. Kamu cari mati? Nak, hari ini aku tunjukin kamu apa itu kekuasaan. Kalau aku mau main, nggak ada cewek yang nggak bisa ku dapatkan. Kamu cari mati? Ini tuan muda grup Jia. Kamu tamat. Tanganku! Aku masih suka gayamu yang so hebat tadi. Kamu berani memukul saya. Ya, ayahku akan segera datang dan tidak akan membiarkan kamu lolos. Masih bersikap seperti bayi di usiamu. Ayah, aku hampir mati dipukuli di lobi. Cepat datang, jangan berani lari. Ayahku akan datang sebentar lagi. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, wah, lihat, dia balas dendam untukku. Dari mana anak ini datang? Berani membuat keributan di wilayahku. Kamu bosan hidup, ya? Kamu gila. Ini tuan muda Jia dari grup Jia. Kamu bahkan berani memukulnya. Lin Fan, kamu mau mencelakaiku? Kamu telah menyinggung keluarga Jia. Aku ada meminta bantuanmu, tapi kamu tidak bisa terus membuat masalah bagiku. Bagaimana aku harus memperbaiki ini sekarang? Apakah kamu mengatakan aku harus diam saja melihatnya menyentuhmu? Ini tidak seperti di gunung, mereka berkuasa. Bahkan keluarga Shen mungkin tidak bisa selamat dari masalah ini. Cepat minta maaf. Atau bahkan keluarga Shen juga tidak akan bisa melindungimu. Keluarga Shen bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Jika kamu berani menyentuh anakku hari ini, aku akan pastikan kalian semua mati. Ini wilayah Tuan Lei. Ku tidak percaya mereka berani bertindak di sini. Baik. Jika kamu begitu berani, maka jangan pernah tinggalkan tempat ini. Kamu gila? Cepat berlutut dan minta maaf. Sekarang. Jangan khawatir. Selama aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Lin Fan, berapa lama kamu akan terus berakting ini? Apakah semuanya untuk kebanggaanmu yang menyedihkan? Kamu masih mengaku sebagai suami King Guo? Beginikah caramu melindunginya? Bersujud kepada anakku. Atau aku akan pastikan kamu mati dengan mengerikan. Bersujud. Tuan Lei telah tiba. Siapa yang berani begitu angkuh di wilayah keluarga Lei? Tuan Lei, bagaimana dia bisa sampai di sini? Siapa itu Tuan Lei? Tuan Lei yang berkuasa di kota Jiang. Kita semua menghormatinya. Salam, Tuan Lei. Baiklah, berlutut dan minta maaf. Kamu pengemis bau. Tiongkok kamu mendengar Tuan Lei? Maksudku kalian semua minta maaf padanya. Tuan Lei, apa maksudmu dengan ini?
Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Jika aku harus berbicara lagi, aku tidak keberatan. Membuat kakimu menderita sedikit untuk memberimu pelajaran. Tuan Lei, bukankah tindakanmu ini sudah tidak sopan pada keluarga Jia? Keluarga Jia? Di hadapanku, mereka bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Ketika ayahmu berbicara denganku, dia selalu hormat. Kamu? Kamu, diam. Ayah. Kamu punya 5 detik. Tuan Lei, kumohon ampunilah kami. Bodoh, cepat berlutut di hadapan Tuan Lei. Mengapa? 5, 4. Waktu habis. Waktu sudah habis. Tunggu, saya akan berturut. Saya salah, tolong maafkan saya. Karena kamu begitu patuh, saya akan memaafkanmu. Tuan Lei, bisakah kita pergi sekarang? Keluar. Terima kasih Tuan Lei. Ayo pergi. Sayang, ayo pulang. Apa? Dia istri tuan muda. Terima kasih semuanya hari ini. Sama-sama. Penjahat seperti itu pantas mendapat pelajaran. Jika kalian berdua tidak ada instruksi lebih lanjut, saya akan pergi. Sayang, orang yang paling harus kamu ucapkan terima kasih adalah saya. Terima kalian banyak. Kamu berani menyinggung tuan muda dari keluarga Jia, salah satu dari 4 keluarga besar. Kamu benar-benar telah membuat musuh, tahu? Ya, saya tidak bisa diam saja melihat mereka menindasmu. Ya, tapi saya yang mengundang Tuan Lei ke sini. Omong kosong. Kamu bilang kamu mengundang orang penting seperti Tuan Lei. Saya mengatakan yang sebenarnya. Sayang. Jangan panggil saya sayang. Saya tidak punya suami tak tahu malu seperti kamu. Ketika kita pulang, kamu tahu apa yang harus dikatakan pada kakek, kan? Saya tahu. Ayo. Tolong. Apa yang terjadi? Ada kecoa. Kecoa? Di mana? Di sana. Ku minta kau usir kecoa. Kenapa kamu malah melihat saya? Nah, kecoanya sudah mati. Kakek memanggil saya. Saya akan pergi sebentar. Tuan Besar Shen, mengapa kamu mengambil batu penekan gunung? Itu inti dari formasi. Bahkan kesalahan kecil pun. Belum lagi keberuntungan pribadimu, bahkan keberuntungan keluarga Shen akan terpengaruh. Bukankah itu sesuai dengan niatmu? Tuan Besar Shen, pemuda ini hanya sembarangan bicara. Saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung kalian. Jika kamu tidak percaya pada saya akan pergi saja. Diam di tempat. Kau pikir bisa lolos? Formasi pengurungan naga. Sebenarnya siapa kau? Ternyata bukan kau, Master Hu. Maafkan saya. Tuan Besar Shen, mengenai hal ini, kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Kakek, biar saya jelaskan. Master Hu, seseorang membuat formasi pinjam keberuntungan di sini untuk mencelakai kakek. Saya kira kau yang mengacaukan Feng Shui, jadi saya pasang formasi pengurungan naga untuk membalas pelaku. Tampaknya kau tidak kena reaksi balik, artinya kau bukan orang yang memasangnya. Master Hu, mohon maafkan saya. Ternyata begitu. Beraninya memanfaatkanku untuk mencelakai orang. Aku pasti akan menemukan dalangnya. Saya permisi. Lin Fan, kau hebat. Kakek. Tadi grup Zhao mengirim undangan. Undangan dari grup Zhao. Ayah. Jadi kita akhirnya masuk ke masyarakat elit. Jika kita bisa kerja sama dengan grup Zhao di acara perayaan nanti, maka kita akan berhasil melompat kelas sosial. Kali ini, biarkan Xingguo dan Lin Fan yang pergi.
Apa? Biarkan dia pergi? Ayah, pria miskin ini sudah cukup memalukan keluarga kita. Lin Fan, saya memperingatkanmu, keluarga Shen saat ini sedang berkembang pesat, kaum elit baru di Jiang City. Itu bukan sesuatu yang bisa dicita-citakan oleh orang miskin sepertimu. Lebih baik kamu cerai dengan Qingguo besok, dan keluar dari keluarga Shen. Cukup! Lin Fan adalah cucu menantuku. Jika kau mengusirnya, langkahi dulu mayatku. Ayah! Baiklah kakek, jangan bertengkar. Kali ini biarkan ayah dan Qingguo yang pergi. Lin Fan, kali ini kau harus menderita. Lain kali, saya pasti akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa, aku bisa pergi ke keluarga Zhao tanpa undangan. Saya sudah menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Zhao. Dijamin bisa menyembuhkan kanker Zhao Yong. Lin Fan, saya tahu kamu mampu. Kamu tidak perlu khawatir soal hadiahnya. Besok, kamu dan Qingguo pergi ke perusahaan. Saya akan suruh Qingguo aturkan posisi untukmu. Kakek, perusahaan penuh dengan lulusan berbakat. Posisi apa yang bisa diatur untuknya? Sudah diputuskan. Jika dia tidak tahu caranya, bukankah kamu bisa mengajarnya? Lin Fan, besok kamu dia akan mulai bekerja di perusahaan. Baik, kakek. Hari ini setelah ada rapat pemegang saham. Entah satpam sepertimu bisa melakukan apa? Jangan khawatir. Nah, ingat untuk memanggilku selama rapat berlangsung. Mengerti. Nona Wang, bawalah dia ke Departemen Keamanan untuk melapor. Baik, Nona Shen. Ikut saya. Ini rekan kerja baru kami, Lin Fan. Kalian bisa memberinya pengarahan tentang pekerjaan. Baik, Nona Wang. Mari. Bro, karena kamu baru di sini, kami harus memberimu sedikit nasihat baik. Apa maksudmu? Sebagai satpam, kamu harus waspada. Jangan sembarangan menghentikan orang. Satu hal yang pasti, orang yang merokok di tempat umum tidak boleh masuk sama sekali. Dilarang merokok di tempat umum. Berandalan, berani-beraninya kamu menghentikanku, jangan sampai aku menembakmu. Panas sekali. Berancalan. Jangan buang sampah sembarangan di pintu masuk perusahaan. Beraninya penjaga pintu mengajariku. Hari ini aku akan memberitahumu siapa yang berkuasa di sini. Dasar bodoh, lepaskan aku. Atau aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Sepertinya kamu masih belum puas. Tapi sebagai satpam, tugasku adalah menghilangkan semua bahaya keselamatan. Bro, tolong tenang. Maaf Tuan Shen, dia pendatang baru dan tidak tahu apa-apa. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Aku tidak peduli jika dia baru. Karena dia berani menyinggungku, aku akan membuatnya membayar. Siapa yang kemari? Tuan Shen, ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Bagaimana kamu bisa menjadi kapten satpam? Bawahanmu bahkan berani memukulku. Kamu buta. Kamu berani memukul Tuan Shen. Kamu tidak bisa membedakan benar dan salah dan masih mau memukul orang? Baiklah, kamu tangguh. Ya, aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kamu hadapi. Mengapa kalian berdua hanya berdiri? Serang dia. Kamu kapten keamanan, kan? Kamu suka menindas orang dengan kekuasaan? Jangan mendekat. Aku sudah bilang, kamu dipecat. Kamu hanya kapten keamanan. Apa hakmu untuk memecatku? Dia tidak punya hak. Kakekku yang punya. Aku akan segera telepon kakekku dan suruh dia memecatmu. Kalian benar-benar lucu. Terus menelepon sana-sini. Terus panggil kakek tanpa alasan. Benar-benar tidak pernah dewasa. Halo? Ada apa? Kakek? Aku ditindas orang di depan perusahaan. Kau harus membelaku. Oke, aku segera ke sana. Tunggu saja. Kakekku akan segera datang. Dia akan membuatmu menyesal. Nak, saat direktur tiba nanti, kau sudah tamat. Aku justru penasaran. Bagaimana aku akan mati? Pria sejati berbicara baik-baik, bukan menggunakan kekerasan. Jangan pukul aku. Berandalan, siapa yang berani menyentuh cucuku? Sepertinya kau sudah tidak ingin bekerja lagi. Masih muda, berani-beraninya melakukan kekerasan. Benar-benar tidak tahu aturan. Kau sudah tua, tapi pikiranmu masih begitu kolot. Tidak bisakah berpikir lebih cerdas? Itu cucumu sendiri. Yang asal buang sampah duluan, lalu menyerangku. Aku hanya membela diri.
Kenapa dengan itu? Kau hanya penjaga keamanan kecil, berani-beraninya kau mau mengaturku. Angkat puntung rokok dari tanah. Kalau dia ini belum selesai. Aku tak mau, minggir! Jika kamu tidak mengangkatnya, kamu tidak boleh masuk. Aku Shendemin. Aku direktur perusahaan. Aku perintahkan kamu minggir. Aturan perusahaan menyatakan bahwa siapapun yang membuang sampah harus memperbaiki kelakuannya dan membayar denda 200 yuan. Setelah mengangkatnya, jangan lupa bayar dendanya. Dasar berandalan. Pak Shen, harap jangan marah. Aku akan angkat puntung rokoknya. Nanti aku bayar denda untuk Tuan Shen. Tunggu dulu. Siapa yang membuangnya, dia yang harus mengangkatnya. Kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Benar, kan? Apakah kamu tidak tahu kita ada rapat dewan? Jika kamu mengacaukan sesuatu yang penting, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Rapat dewan? Kalau ada rapat dewan, Shen Qingguo pasti akan meneleponku. Untuk apa satpam jelek sepertimu berlagak hebat? Rapat dewan meneleponmu. Apakah kamu layak? Kamu cuma petugas keamanan yang bahkan tidak layak masuk gedung. Masih mau hadir dalam rapat dewan? Sungguh konyol. Kamulah yang konyol. Mengapa Nona Shen harus meneleponmu? Karena aku suami Shen Qingguo. Benarkah yang saya dengar? Seorang satpam mengaku sebagai suami Shen Qingguo. Ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah saya dengar. Qingguo pasti sudah gila baru mau menikahi orang gagal seperti kamu. Pernikahan saya dengan Qingguo diatur secara pribadi oleh Tuan Besar. Tuan Besar yang mana? Tentu aja Presiden Grup ini. Tidak mungkin. Apa yang dipikirkan kakak saya? Satpam seperti kamu, dipilih sebagai menantu. Berani sekali. Kamu baru saja menghina eksekutif perusahaan. Dan sekarang kamu menyamar sebagai menantu ketua. Tampaknya, kamu bahkan tidak tahu cara mengejar kata kematian. Bocah. Gitulah mengenai Nazi Shen. Kamu dalam masalah besar. Jika Mikeri benar-benar tidak percaya pada saya, mengapa tidak telepon saja Shen Qingguo? Ya baiklah, jika kamu sudah ingin mati, saya akan kabulkan keinginanmu. Shingai, telepon sepupumu. Halo, Shenjie, rapat dewan belum mulai. Untuk apa engkau mencariku begitu awal? Adik, biar saya ceritakan sesuatu yang menarik. Seorang satpam sedang menyamar sebagai suamimu. Seorang satpam? Apakah itu Lin Fan? Bocah namamu Lin Fan? Itu aku. Kamu tebak dengan benar. Lin Fan sedang menyebarkan rumor tentangmu. Kamu harus menghukumnya dengan keras. Menyebarkan rumor apa? Dia adalah suami saya. Apa pria kampungan ini benar-benar suami Bu Shen? Apa aku tidak salah dengar? Aku dengar kakakku akan memilih suami untuk Qingguo. Dan dia memilih pemuda miskin ini. Seorang Bu Shen menikahi seorang satpam? Itu sungguh konyol. Siapa yang akan menikahiku? Itu bukan urusan kalian. Kau langsung marah karena beberapa kata? Qingguo, dengarkan aku. Kau keturunan langsung keluarga Shen. Jangan merusak dirimu sendiri. Aku tidak suka dengan perkataanmu. Bagaimana menikah denganku bisa merusak dirinya? Kau orang tak berdaya tanpa kekuasaan. Mana sebanding dengan keluarga Shen? Apa hakmu mempertanyakanku? Pernikahanku telah disetujui langsung oleh kakek. Kakek kedua, kau tidak sedang mempertanyakan keputusan kakek, kan? Tentu saja aku tidak keberatan dengan keputusan kakakku. Ngomong-ngomong, anak ini bahkan tidak mengizinkanku masuk perusahaan. Kau harus memberinya pelajaran. Benar sekali. Jika hari ini dia berani menghalangi kami, begitu juga besok dia akan berani menghalangi kakek. Lin Fan, ada apa ini? Jangan percaya omong kosong mereka. Orang ini asal buang sampah lebih dulu, lalu dia memukulku. Aku hanya membela diri. Mereka cuma terlalu lemah. Lin Fan sedang menjaga ketertiban perusahaan dan menaati aturan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Rapat dewan sebentar lagi akan dimulai. Dia jelas sengaja menghalangi untuk menunda waktu kami. Shen Qingguo, jangan-jangan kau sengaja ya? Kau mencoba menghentikan kami menghadiri rapat dewan. Berhenti menuduh Qingguo. Kapan aku bilang kamu tidak boleh masuk? Angkat sampah di lantai
dan buang ke tempat sampah. Bayar dendanya, lalu kamu bisa masuk. Apa kamu ingin mempermalukan keluarga Shen? Shenjie, apakah kamu belum sadar semakin banyak orang yang berkumpul di sini? Menurutmu, apakah lebih memalukan mengikuti aturan atau terus berdiam di sini dan dijek banyak orang? Jingguo. Kita semua keluarga sendiri. Aturan tetap aturan. Tidak ada yang bisa lolos dari pelanggaran aturan hanya karena dirimu. Lin Fan. Kamu terus jaga di sini. Jika mereka masih belum bertobat, maka tidak perlu hadir dalam rapat dewan. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Nanti aku tunggu semuanya di ruang rapat. Semuanya bisa ikut rapat dewan atau tidak, itu tergantung pada ketulusan kalian. Shenjie, angkat puntung rokoknya sekarang. Kakek, aku... Hari ini mau bahas kenaikan jabatanmu. Jika kamu tidak hadir, bagaimana mungkin rapat ini bisa berjalan? Cepatlah. Bocah tengik. Aku akan mengingat ini. Setelah rapat dewan selesai, aku akan mengambil kembali semua dari kamu dan Shen Qingguo dengan bunga. Ayo pergi. Karena semuanya sudah hadir, Mercury ketemu kampanye Harwan. Aku mengusulkan Shenjie untuk posisi wakil CEO perusahaan kita. Apa pendapat kalian? Aku tidak setuju. Shin Qingguo, kau benar-benar memanggil anak ini ke sini? Seorang penjaga keamanan biasa. Mana berhak berbicara asal di sini? Aku yang panggil Lin Fan. Pernyataannya hari ini mewakili pendapatku. Shenjie tidak memiliki moral publik, karakter rendah, suka membuang sampah, dan bahkan memimpin serangan terhadap penjaga keamanan. Berandalan seperti ini tidak pantas menjadi eksekutif perusahaan. Apakah itu benar? Ayah, jika ayah tidak percaya padaku, kau bisa menelepon Departemen Inspeksi dan menanyakan langsung. Baru saja dia membayar denda. Tidak kusangka Shenjie bisa seenaknya seperti ini. Jika dia menjadi wakil presiden perusahaan, bagaimana mungkin perusahaan bisa berkembang? Jangan hanya mendengarkan versinya saja. Itu hanya kesalahpahaman. Baik, Tas. Sekarang kita singkirkan dulu soal Shenjie. Shen Qingguo telah menyalahgunakan kekuasaannya dan mengatur suaminya masuk ke perusahaan. Saya akui, saya yang mengatur Lin Fan untuk masuk. Kau menyalahgunakan wewenang dengan memasukkan orang dekatmu sendiri. Apakah menurutmu ini pasar tradisional? Nona Shen, kau harus memberi kami penjelasan. Shen Qingguo, kau telah menyalahgunakan jabatanmu dan tidak layak lagi memegang posisi ini. Saya usulkan agar kau diberhentikan. Lin Fan, bukankah kau tadi sangat sombong? Sekarang karena ulahmu, Shen Qingguo hampir dipecat. Paman, duduklah. Paman, Lin Fan adalah suami Qingguo. Bukankah wajar jika dia datang ke perusahaan? Shenzi, aku tahu kau ingin melindunginya, tapi kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tepat sekali. Jika Shen Qingguo tidak dipecat hari ini, kami tidak akan pergi. Lin Fan bekerja di perusahaan adalah perintah kakek. Kau berani meragukan pemikiran kakek? Berhenti bicara omong kosong. Kakek, apakah dia akan mengatur orang rendahan seperti itu masuk perusahaan? Qingguo, jangan berbohong demi keuntungan sesaat. Jika ketahuan, bukan hanya soal pemecatan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apa yang dikatakan ayahku, kau tidak percaya? Haruskah aku menelepon kakekku sekarang? Aku tidak peduli siapa yang memberi izin. Menggunakan kekuasaan secara semena-mena itu salah. Setidaknya, orang yang menarik benang belakang ini harus dipecat. Shenjie, bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Lin Fan masuk perusahaan memang perintah kakek. Apakah mereka sedang mencoba memecatku? Sederhana saja. Maka semua orang yang masuk perusahaan lewat pintu belakang harus diperlakukan sama. Hei bodoh, apa maksudmu? Perusahaan punya aturannya sendiri. Itu cukup adil. Kalau memang begitu, maka semua orang yang masuk perusahaan melalui jalur belakang
harus dipecat bersamaan. Xingguo, siapa yang masuk lewat jalur belakang? Lin Fan, Shenjie, Shendelin. Shen Jingguo. Kurasa kau hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk balas dendam. Mencoba mencabut seluruh cabang keluargaku dari akarnya. Paman tua kedua, kau bercanda. Ini semua ide Shenji. Kami hanya ingin mempertimbangkan saran darinya. Paman tua kedua, kau rela mengorbankan seluruh cabang keluargamu hanya untuk menjatuhkan orang kecil sepertiku. Aku benar-benar merasa terhormat. Bocah kurang ajar. Kakek. No, lihatlah apa yang telah kau lakukan pada kakek. Dia sudah sangat lemah. Sebaiknya dia tidak lagi terlibat dalam keputusan internal perusahaan. Kurasa Lin Fan benar. Paman tua kedua, mulai sekarang aku akan mengambil alih urusan perusahaan. Untukmu. Kalian semua. Kakek. Cepat, bawa kakekku ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Lin Fan. Dalam jamuan kelompok Zhao beberapa hari lagi, aku pastikan kau akan membayar mahal. Kakek. Baiklah, taruh itu. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Tadi aku melihatmu mengeluarkan busa dari mulut. Jika aku tidak berpura-pura seperti tadi, apakah aku benar-benar akan membiarkan mereka memecatku? Nak nakal, pelajari ini. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Sayang, terima kasih telah membantuku melewati masa sulit ini. Aku suamimu. Mengatakan itu terlalu formal. Tahukah kamu, sejak aku menjadi CEO, aku belum pernah merasa begitu puas seperti hari ini. Dulu orang-orang bodoh yang membentuk kelompok-kelompok ini, aku tak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Aku bisa melihatnya. Dulunya aku pikir perusahaan ini akhirnya akan hancur karena mereka. Tapi hari ini, kamu menunjukkan harapan padaku. Jangan khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Aku senang kamu ingin melindungiku, tapi kamu juga harus menyadari kekuatanmu sendiri. Hari ini kamu hanya beruntung karena Shenjie meninggalkan celah, sehingga kita bisa merebut kesempatan itu. Bahkan jika dia tidak punya celah, aku tetap punya cara. Ngomong-ngomong, sayang, bagaimana persiapan hadiah ucapan selamat untuk keluarga Zhao? Jangan khawatir, sudah kusatukan. Ayo pergi. Hei, siapa kamu? Ini adalah perayaan ulang tahun grup Zhao. Bukan untuk seorang satpam sepertimu. Ketua Anda mengundang saya. Ketua mengundangmu? Apakah kamu punya undangan? Tidak. Tak punya undangan, malah berpura-pura. Pergi sana. Pak Jia, terima kasih telah membawa saya ke sini hari ini. Tidak masalah. Pak Chia, Pak Shen, kalian berdua sudah datang. Silakan masuk. Lin Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka bisa masuk, tapi aku tidak. Dia tuan muda dari keluarga Jia. Kamu bahkan tak sebanding dengan jari kelingkingnya. Satpam saja mau masuk. Kalau tahu diri, minggirlah. Berani-beraninya kamu memukulku? Aku bagian dari grup Zhao. Hari ini nasib utama. Bahkan jika CEO Zhao sendiri datang, dia akan mengajakku masuk dengan hormat. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah grup Zhao? Tuan Zhao, Anda akhirnya datang. Si kampungan ini dia sama sekali tidak menghormati Anda. Bodoh, bukankah sudah kukatakan? Master Lin sudah tiba. Kau harus menyambutnya dengan hormat. Berani-beraninya kau menyentuh Master Lin. Mulai sekarang kau dipecat. Seseorang. Aku tidak tahu dia adalah Master Lin. Master Lin, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Master Lin, ini kesalahanku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Tolong jangan dipikirkan. Master Lin, silakan masuk.
Bagaimana dia bisa masuk? Lin Fan, Anda hanya satpam dari grup Shen. Bagaimana bisa Anda masuk ke sini? Satpam, keluarkan dia. Orang seperti Anda hanya menurunkan standar kami. Saya diundang. Mengapa saya harus pergi? Diundang? Anda bohong besar. Siapa yang akan mengundang satpam sepertimu? Apa yang terjadi? Manager Zen, satpam ini tidak punya undangan. Dia hanya datang untuk makan gratis. Keluarkan dia dari sini. Begitu ya? Singkirkan satpam ini dari hadapan saya. Tunggu. Pria tampan kelas rendah seperti dia harus dipaksa merangkak keluar seperti binatang agar dia belajar pelajaran. Itu ide bagus. Ayo merangkaklah. Melihat apa? Merangkak seperti binatang. Dia memukul saya. Manager Zen, Anda tidak bisa mengabaikan ini. Dari mana satpam ini berasal? Ini grup Zhao. Apakah Anda bosan hidup? Pukuli sampai babak belur. Apa yang kalian tudan? Ini hari jadi grup Zhao. Jika kalian menyentuh saya, berarti menyentuh Tuan Zhao. Apa yang terjadi? Apa semua kegilaan ini? Apa yang sedang aku lakukan? Kalian berdua seperti binatang kecil, sekarang merayap keluar. Apa? Lin Fan, apa yang salah denganmu? Kau tidak mau merayap keluar ya? Sepertinya kau sudah tidak ingin tanganmu lagi. Aku akan merayap. Dan kau merayap. Cepat. Lin Fan, dengarkan aku. Suatu hari nanti aku akan membalas 100 kali lipat. Shencha! Bangun sekarang juga. Kau benar-benar mempermalukanku. Pak Jia, tolong bantu saya. Penjaga keamanan ini, dia menyiksaku. Sampah tak berguna. Pergi dari hadapanku. Kau! Berani sekali kau bocah. Berani-beraninya kau memukul orangku. Tepat sekali. Kalau mau pukul hewan peliharaan, pikirkan dulu pemiliknya. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada Pak Jia. Kalau tidak, kami akan patahkan kakimu. Benar kan, Pak Jia? Hewan peliharaanmu menggigitku? Apa? Kau mau membela dia? Bocah. Apakah menurutmu hari ini ada yang akan membela dirimu? Pak Jia, Pak Lin. Tuan-tuan, mari kita bicarakan baik-baik. Pak Zhao, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Orang ini adalah penjaga keamanan dari perusahaan kami. Kami tidak tahu bagaimana dia bisa menyusup masuk. Bahkan dia melukai saya dan manajer Zen. Harap jangan biarkan dia lolos begitu saja. Siapa kamu? Saya dari grup Shen. Namaku Shenji. Membongkar orang-orang yang mengandalkan orang lain adalah tugasku. Yang setiap ada terima kasih hati untukmu. Apa maksudmu dengan ini? Semuanya. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 grup Zhao kita. Tolong beri aku sedikit muka. Berapapun kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, mari akhiri sampai di sini. Karena Tuan Zhao sudah bersuara, saya tidak akan melanjutkannya. Tapi jangan tantang saya lagi di masa depan, atau jangan salahkan saya jika bersikap kasar. Tuan Zhao, bukan berarti saya tidak memberimu muka. Petugas keamanan inilah yang pertama kali memprovokasi saya. Baiklah, baiklah. Hari ini adalah hari besar untuk keluarga Zhao kita. Yang paling penting adalah bersenang-senang. Pergi main ke sana. Nak, hari ini kamu lolos. Lin, jika bukan karena belas kasihan Tuan Jia hari ini, kamu pasti mati. Tuan Muda Lin. Sammy benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Selamat datang di acara perayaan ulang tahun ke-20 grup Zhao. Ini saya adalah Tuan Zhao Tianli, ketua grup Zhao. Grup Zhang memberikan sepasang giok dan giok putih, mengharapkan grup Zhao terus berkembang dan meraih kemuliaan yang lebih besar. Grup Du memberikan patung kerbau emas, mengucapkan sukses atas perayaan grup Zhao. Xingguo, hadiah-hadiah ini sungguh sangat berharga, bukan? Hadiah kita jadi tampak murahan. Grup Shen memberikan botol tembakau putih perunggu, mengharapkan grup Zhao mencapai puncak yang lebih tinggi. Grup Shen benar-benar pelit ya. Bagaimana bisa memberikan barang seburuk itu?
Benda ini paling mahal beberapa puluh ribu dolar saja. Bukankah malu memberi hadiah berkualitas rendah seperti ini? Lin Fan memberikan sebungkus ramuan herbal, mengharapkan Tuan Muda Zhao lekas sembuh. Bukankah memberi obat saat perayaan orang lain membawa sial? Si brengsek Lin Fan ini bagaimana bisa masuk ke sini? Memalukan sekali. Apa yang memalukan? Hadiahku paling bermanfaat, dan inilah yang paling dibutuhkan Tuan Zhao. Aku sama sekali tidak butuh ini. Aku tidak sakit. Lin Fan, apa yang kau lakukan mengganggu di sini? Maafkan aku, dia hanya bercanda. Jadi kamu dari grup Shen. Apa ada baik kerudasan untuk memalukan Tuan Zhao? Ambil ramuan herbalmu dan pergi. Lin Fan, kamu benar-benar telah memalukan keluarga Shen. Pergi cepat. Xiaoyong, kamu tidak ingin ramuan herbal ini? Baiklah. Jangan menyesal nanti. Jenis lelucon apa yang kamu mainkan? Kamu pikir Tuan Zhao akan menyesal karena tidak menerima ramuan murahanmu? Pergi sana cowok tampan. Diam! Ketua, orang ini menggunakan ramuan herbal murahan untuk mempermalukan Tuan Zhao. Bungkam! Lin Fan, saya sungguh minta maaf. Saya akan segera menyuruhnya pergi. Sekarang pergilah. Membosankan? Tidak apa-apa. Saya sudah menyampaikan hadiahnya. Saya pergi sekarang. Tuan Lin, silakan tetap tinggal. Kesalahan saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Untuk kepentingan saya, mohon tetap tinggal hingga acara perayaan selesai. Ramuan herbal murahan yang saya berikan tadi, tidak malukah kamu padanya? Siapa bilang itu sampah? Di mata saya, itu adalah hadiah paling berharga. Tuan Lin, saya berterima kasih atas nama putra saya. Kemari dan ucapkan terima kasih pada Tuan Lin. Terus terima kasih Tuan Lin. Silakan ke sini. Tuan Zhao, kemurahan hatimu sungguh tidak tertandingi orang biasa. Bahkan memperlakukan seseorang tak penting seperti Lin Fan dengan begitu hormat, saya benar-benar terkesan. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Zhao Tianli? Sayang, apakah kamu ingat tentang taruhan kita sebelumnya? Jika Zhao Yong menderita kanker, saya akan menciummu. Buang sampah ini ke tempat sampah. Saya melihat wajah Zhao Yong tadi. Sepertinya kamu akan segera mencium saya. Kurang ajar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang menderita kanker. Tunggu saja, kamu akan diusir. Anakku. Ada apa? Mengapa kau tergeletak di sini? Apa yang terjadi? Masa benar Lin Fan. Penjaga keamanan itu berkata benar. Anak! Panggil ambulans. Panggil ambulans. Apa yang salah dengannya? Lin Fan, kau tidak tahu pengobatan? Cepat periksa dia. Tidak perlu diperiksa, kanker perutnya sudah kambuh. Ya, bukan ketika aku sudah memberinya obat herbal, dia akan baik-baik saja setelah meminumnya. Tuan Lin, apakah anakku benar-benar menderita kanker perut? Benar adanya, pasti. Ya Tuhan, seburuk itu kah? Tuan Zhao, jangan percaya dia. Dia hanya penjaga keamanan di perusahaan kita. Abi, apa yang dia tahu tentang mengobati penyakit? Kita harus segera membawa Tuan Muda Zhao ke rumah sakit. Akan sangat buruk jika benar-benar terjadi sesuatu. Seseorang. Semua orang, silakan menikmati acara ini. Saya mohon diri sebentar. Jika tidak mendengarkan orang tua, akan langsung menanggung akibatnya. Kubilang obat herbal itu 1 bungkus saja cukup, tapi dia tidak percaya. Lin Fan, kau masih main-main. Kalau sampai ada yang mati, bisakah kau bertanggung jawab? Orang itu masih terus bicara. Menurutku kau hanya main-main dengan Tuan Muda Zhao. Pasti penyakit Tuan Muda Zhao kali ini malah disebabkan oleh kutukanmu.
Mengapa kau memukulku lagi? Pak Jia, kau harus melakukan sesuatu untukku. Lin, bahkan jika kau memukul seekor anjing, lihat dulu pemiliknya. Kau sudah berkali-kali memukul anjingku. Apakah kau sedang mencari masalah? Tidak hanya memukul anjingmu, tapi aku juga akan memukulmu. Kendalikan anjingmu. Jangan biarkan dia menggonggong seenaknya. Beraninya kau memukulku. Lin Fan, apakah kau sudah gila? Kau baru saja memukul Tuan Muda Grup Jia. Pak Jia, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Bahkan jika kau membunuhnya, saya tidak akan keberatan. Ayah, apa yang harus kulakukan? Pak Lin benar. Saya terkena kanker. Saya masih muda. Saya tidak ingin mati, ayah. Keluarga Pei tidak bisa tanpa penerus. Tenanglah. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari Pak Lin. Dia pasti punya solusi. Sudah ketemu. Pak Lin ada di jamuan perayaan Grup Zhao. Kita berangkat sekarang. Baik. Cepat berangkat. Lin Fan, tamatlah riwayatmu. Lin Fan, kamu... Anjingmu mulai menggonggong lagi. Maafkan saya. Lin Fan, kamu... Diam. Satpam Berandala, tunggu saja. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, aku ikuti margamu. Jangan... Keluarga Lin tidak punya keturunan tidak berbakti sepertimu. Kalau kau memakai margaku, leluhurku dari 18 generasi akan bangkit dari kubur untuk memukulku. Tuan Jia, Lin Fan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tolong jangan lampiaskan amarahmu pada keluarga kami. Ayah. Bocah tengik, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Orang yang harus berlutut dan minta maaf itu adalah kamu. Baiklah, baiklah. Kamu tidak akan jerah kalau tidak merasakannya. Ayah, Wainggi seseorang sedang menindasku. Tolong datang sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani mengganggu Tuan Lin. Ini kepala keluarga Pei. Siapa orang ini? Belum pernah muncul sebelumnya. Paman Pei, kenapa Anda di sini? Jangan berlagak dekat denganku. Keluarga Jia telah menyinggung Tuan Lin. Dosamu tidak bisa dimaafkan. Aku umumkan bahwa keluarga Pei tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Jia. Keluarga Jia cukup menunggu kehancuran. Paman Pei, oh bukan, Pak Pei. Orang itu hanya penjaga keamanan. Hanya orang rendahan. Diam! Tuan Lin adalah dokter hebat zaman ini. Beraninya kamu mencemarkan namanya? Tuan Lin. Dr. Lin, tolong selamatkan aku. Tuan Lin, Dr. Lin, selamatkan nyawaku. Tuan Zhao, bagaimana kamu bisa tertipu dengan ini? Dia hanya seorang penjaga keamanan. Aku akan merobek mulutmu. Tuan Lin, tolong selamatkan anakku. Dia adalah anak satu-satunya saya. Sudah kukatakan padamu sebelumnya, obat herbal ini yang kuberikan padamu akan menyembuhkan semua penyakit jika kamu meminumnya secara teratur. Anak, di mana kamu menaruh obat herbal yang Dr. Lin berikan padamu? Ini. Dan kamu, Pei Tianhao, aku akan memberimu 3 dosis obat herbal. Ini yang akan menyembuhkan penyakitmu dan memastikan kamu hidup panjang umur. Terima kasih. Sayang, aku memenangkan taruhan kita. Taruhan apa? Sayang, kamu berjanji padamu bahwa jika Zhao Yong menderita kanker, kamu yang akan menciumku di depan umum. Benarkah? Tentu saja. Kamu selalu tidak akan menyangkal, kan? Tapi tidak apa-apa. Jika kamu tidak mau menciumku, aku perlu bisa menciummu sebagai gantinya. Lin Fan, kamu benar-benar adalah menantu yang baik. Kamu kenal begitu banyak orang penting. Ayah, akhirnya kamu mengakui aku adalah menantumu.
Ho, hal-hal sebelumnya hanya untuk mengujimu. Aku selalu menganggapmu sebagai menantuku sendiri. Begini saja, mari kita atur pernikahanmu untuk akhir pekan ini. Bagaimana? Baik,